Seorang istri mencuri uang suaminya karena suami terlalu irit, karena beliau berpenghasilan yang bisa dibilang memang tak banyak. Istri kadang hanya mengambil 2.000 sampai 5.000 untuk 9 saja. Waktu Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, ada bukit Sofa, ada bukit Marwah. Waktu Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, datanglah seorang perempuan. Namanya Hindun. Siapa nama perempuan itu? Hindun. Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa. Datang Hindun. Peristiwa ini terjadi waktu Fathu Makkah. Pembebasan kota Makkah. Nabi membebaskan Makkah tahun ke-8. Ingat itu. Pembebasan kota Makkah tahun ke-8. Nabi di Makkah selama 19 hari. Nabi duduk di atas bukit Sofa, datanglah Hindun. Apa kata Hindun? Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan itu pelit. Abu Sufyan itu siapa? Laki dia. Nama bininya Hindun. Nama lakinya Abu Sufyan. Punya anak, itulah dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Hindun, lakiku Abu Sufyan itu orangnya pelit. Boleh ku ambil duitnya untuk memenuhi kebutuhan pokok? Kata Nabi, ambillah. Berdasarkan hadis ini saya tanya, bolehkah seorang istri mengambil duit suaminya untuk kebutuhan pokok? Boleh atau tak boleh? Itu hadis. Tapi kebutuhan pokok tak sama antara kebutuhan di Papua dengan di Riau. Harga semen aja beda. UMK di Pekanbaru 3 juta. Di bawah itu berarti fakir miskin. Seandainya ibu dikasih belanja 2 juta, lalu ibu ambil 1 juta, maka itu masih masuk dalam kebutuhan pokok. Tapi kalau diambil 4 juta, maka sudah keluar dari batas kebutuhan pokok. Suami wajib memberi kebutuhan pokok. Kewajiban suami ini 5. Antum sebagai calon-calon suami, 5 kewajiban antum. Yang pertama, mengasih makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Kalau tak antum perhatikan, dia akan mencari perhatian laki tetangga. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Sesuai dengan kemampuan suami. Suami yang tak mampu, kalian bilang nih ke bini, Adinda, sebetulnya kebutuhan di Pekanbaru ini 3 juta. Tapi abang pun tak jelas sekarang rezeki ini. Kalau kebetulan laki-laki ini bertuah, dapatnya durian runtuh. Perempuan ini anak orang kaya, anak tunggal, ayahnya mau sakratul maut. Lakinya tadi pula susah melarat. Maka si istri ini boleh membagi zakat ke suaminya. Bang, sebetulnya banyak fakir miskin, tapi yang paling dekat dengan aku kau inilah. Nah, maka untuk zakatku ini kekasih ke kau. Suami tak bisa berzakat ke bini, karena suami wajib memberi nafkah. Tak boleh nafkah itu sendiri zakat, tapi bini boleh. Ini zakatku. Tapi kalau kau macam-macam, ku benamkan kau ke Sungai Siak. Jangan sampai kau beli paket 2 giga asik main Instagram aja. Jelas? Bagaimana hukumnya buang angin ketika sedang dalam wudhu? Dia sedang berwudhu. Iza kumtum ila sholat, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiakum ilal marafiq, tangan. Wamsahu biru'usikum, kepala. Pas sedang kepala,
dipegang kepala, keluar angin ke bawah. Apakah cukup diulang di kepala itu aja, atau mengulang balik dari pangkal? Ulang balik dari pangkal. Karena wudhu ini sepaket. Ulang balik dari awal. Di mana niat wudhu itu niat? Kalau sholat niatnya itu dua mazhab. Mazhab yang pertama, mazhab Syafi'i, di dalam takbir. Aku sholat subuh 2 rakaat jadi makmum fardu karena Allah. Allahu Akbar. Makanya orang mazhab Syafi'i panjang takbirnya karena niatnya di dalam takbir. Kalau mazhab Hanafi, Hambali, Maliki niatnya sebelum takbir. Pasangnya dulu niat, habis itu baru dia takbir. Takbirnya pendek aja. Allahu Akbar. Kawan ini niat. Niatnya sebelum takbir. Antum berniat sebelum takbir atau dalam takbir? Kalau saya dalam takbir. Saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau wudhu, niatnya waktu bismillah. Bismillah. Menuangkan air, bismillah. Di situlah letak niat. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahatis salati fardu alayya lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu melafazkan niat di lidah untuk menguatkan hati. Waktu dituangkan air itu ke tangan di awal, bismillahirrahmanirrahim. Disitulah pasang niat. Ulang balik, karena batal tadi di jalan. Jelas? Pertanyaan ini simple. Tapi kalau tak jelas, batal wudhu, tak sah sembahyang. Dan biasanya memang orang terkentut itu pas mau berwudhu. Sebelum itu tak mau dia. Kenapa begitu? Bisa jadi kerja setan, bisa jadi memang mindset di kepala kita itu memerintah segini, otak itu memerintahkan keluar kau angin, keluar kau angin, keluar kau angin. Ada nas yang menjelaskan, kalau disebut nas, nun short, nas, bahasa Inggrisnya text, text, T-E-X-T, text. Bahasa Arabnya nas. Yang dimaksud dengan nas adalah Quran dan ada nas. Bingung kan itu? Nas. Apa nas? Nas itu artinya teks Al-Quran atau hadis yang menjelaskan batasan keluar seorang muslimah yang sudah menikah dan punya anak. Ia meninggalkan kewajibannya di rumah atas ridho keluarganya. Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? La tusafiranna mra'atun illa ma'azi mahramin. Tidak boleh perempuan keluar rumah kecuali dengan mahram, baik sudah nikah maupun belum menikah. Adapun yang sudah menikah, berubah izinnya dari ayah, dari abang, dari atuk, dari adik, dari wali kepada laki. Itu saja bedanya. Yang sebelumnya dia minta izin ke walinya. Wali pertama ayah, wali kedua atuk, wali ketiga abang, wali keempat adik laki-laki, wali kelima abang ayah, wali keenam adik ayah. Setelah itu berpindah perwaliannya ke suami, maka dia izin suami. Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin, seandainya boleh manusia ini bersujud kepada manusia, maka kuperintahkan istri bersujud pada suami. Bolehkah istri bersujud ke suami? Tak boleh. Seandainya boleh, tapi tak boleh. Kepegiriannya untuk mukim di suatu tempat, aktivitasnya sebagai relawan. Mukimnya di pesantren, tempatnya insya Allah aman. Istrinya mau jadi relawan di tempat bencana alam. Nanti di sana kami tinggal di pesantren, Bang. Insya Allah aman. Kau pergi sama siapa? Sama orang-orang kawan dinas. Ini udah macam saudara kandung udah. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Pengakuan orang yang bininya berselingkuh, tak boleh sebut nama dan kode etik. Saya mengantar ke airport, Pak Ustadz. Saya titipkan ke dia. Tolong jaga istriku ya Pak.
Saking kan udah macam keluarganya. Saya ke rumah dia ke rumah saya. Udah macam kami anggap ayah kami, Pak Ustadz. Ke dia pula aku titipkan biniku itu. Macam menitipkan kambing ke serigala lapar. Waktu kau katakan, ku titipkan istriku ya, dia bilang iya, meniti air liur dia menengok bini kau. Kok bisa tak ada cemburu? Perempuan itu bolehkah bekerja di luar rumah? Ada perempuan namanya Asma. Asma membawa makanan kambing, dijunjungnya di kepalanya. Lewat Nabi. Nabi mengantarkan Asma balik ke rumah. Itulah dalil orang yang mengatakan perempuan boleh bekerja, beraktivitas di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Adapun orang yang harga mati tak boleh bininya keluar, tak boleh belanja, mengantar teh manis pun tak boleh. Tak pernah istri saya mengantar teh manis ke tamu. Saya membawa teh manis, saya menuangkan. Kok bisa kalian biarkan bini kalian menuangkan teh, tamu tuh menengok muka bini kalian? Kok tak cemburu kalian? Berarti urat cemburu kan udah putus. Kalian mengambil dari dapur, kalian tuangkan. Istrinya mana? Kau pula kau tanya bini-bini aku. Bini kau kan tak ada tanya. Bisa pula kalian pajang bini di ruang tamu. Pergi kalian ke rumah saya, tak ada gambar bini. Gambar Masjidil Aqsa. Bisa pula dipajang gambar bini tak bertudung situ. Orang cantik juga bini kau ya. Tak mendidih darah kalian. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah kamu di rumah wahai perempuan. Di Tarim, Ustaz Somad pernah ke Tarim? Belum. Di Tarim tuh Ustadz, tempat Habib Umar bin Hafiz, Darul Mustafa, Rubat Tarim, Al-Ahqab, tempat Buya Yahya. Perempuan di sana keluar cuma 2 kali Pak Ustadz. Yang pertama nikah, yang kedua mati. Lain daripada itu dia yang keluar, dia yang belanja, menjaga perempuan. Saya tidak termasuk yang sangat ketat, tapi saya juga tidak setuju yang terlalu longgar, karena semua berawal perselingkuhan dan berikutnya berawal dari longgar. Maka saya boleh perempuan itu beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah. Ini kadang perempuan ini kalau di rumah dia macam mak lampir, pas keluar rumah macam artis. Jadi dia bersolek itu untuk laki orang, bukan untuk laki dia. Perempuan itu bersolek untuk laki dia atau untuk orang lain? Untuk lakinya, bukan untuk laki orang. Sekarang di rumah. Yang kedua, dia tidak boleh keluar rumah kalau tidak dengan mahram. Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, penulis kitab ini, membolehkan perempuan keluar kalau aman. Aman. Satu kloter 300 orang, ada di situ perempuan-perempuan yang amanah, boleh. Yang ketiga, la yakhluwanna rajulun, tidak berdua-duaan. Satu kantor berdua. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore berdua, makan sama. Berawal dari curhat, ngobrol, muncul nyaman, tenang. No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Na'udzubillah. Berapa banyak perselingkuhan terjadi, luar biasa. Yang keempat, tak boleh bersolek, tak boleh musafir tanpa mahram, tak boleh berdua-duaan. Yang keempat, mesti izin suami. Dan suami itu mengasih izin, memang betul-betul izin. Kasih izin ya bang, kalau tak izin awas nanti. Abang tuh pula ketakutan. Nama abang tuh takwa, takut istri tua. Na'udzubillah. Jadi kalau cukup syarat,
Yang kelima, tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Untuk suami sudah, untuk rumah sudah, anak-anak sudah, bang, ekonomi kita ini sulit, izinkan aku sebentar ada urusan, tapi tetap kujaga kehormatan ini untuk membantu kita supaya jangan sampai kita terlilit utang. Iyalah, abang jangan terlalu cemburu kali, nanti abang cepat mati. Iyalah.